Rina selalu merasa rumah di sebelahnya bukan lagi sekedar rumah tetangga. Keluarga Darto dan Lastri sudah seperti keluarga sendiri. Hampir setiap hari mereka makan bersama, berbagi cerita, hingga saling menitipkan anak. Tidak ada pagar pembatas, tidak ada canggung. Hubungan mereka begitu dekat, seolah darah yang sama mengalir di dalamnya. Namun semua mulai berubah ketika Darto kehilangan pekerjaannya. Sejak hari itu, perlahan keadaan rumah tetangga itu merosot. Motor dijual, televisi ikut hilang. Kulkas besar yang dulu sering dipenuhi lauk pun sudah tak ada. Rina sering melihat Lastri duduk di teras rumah, menatap kosong ke jalan, wajahnya pucat dan penuh resah. Malam itu, saat Rina sedang membereskan cucian di dapur, terdengar suara panggilan lirih dari luar. Rina menoleh. Dari balik pagar, Lastri berdiri dengan tatapan kosong. Ada sesuatu di sorot matanya yang membuat bulu kuduk Rina meremang. Ia langsung menghampiri. "Ada apa, Tri?" tanya Rina. Lastri menggigit bibir, ragu untuk bicara. Setelah lama terdiam, akhirnya ia berbisik pelan. "Aku gak kuat lagi, Rin. Aku pengen cari jalan keluar. Aku mau coba pesugihan di Gunung Kawi." Ucapan itu membuat tubuh Rina kaku. "Tri, kamu sadar gak apa yang kamu omongin? Itu bukan jalan keluar. Itu jalan menuju petaka." Namun Lastri hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Kamu gak tahu, Rin. Darto makin tertekan. Dia hampir tiap malam mabuk, marah-marah. Aku takut rumah tangga ini hancur. Kalau ada cara buat kami bangkit lagi, aku rela." Rina menggeleng cepat. Panik mendengar keyakinan itu. "Jangan, Tri. Jangan sekali-kali. Aku mohon. Semua orang tahu Gunung Kawi itu bukan tempat biasa. Kalau kamu ke sana, kamu sama saja menggadaikan nyawa." Namun raut wajah Lastri sudah mantap. Ada putus asa yang mengalahkan logika. Ia tidak menjawab lagi. Hanya menghela nafas panjang dan meninggalkan Rina berdiri di halaman. Sejak malam itu, suasana rumah Lastri makin aneh. Rina sering mendengar suara berisik dari dalam meski lampu rumah sudah padam. Kadang terdengar suara benda jatuh, kadang suara langkah orang berjalan cepat. Rina mencoba mengabaikannya, menganggap hanya ilusi. Tapi hatinya gelisah. Beberapa hari kemudian, Lastri menghilang. Kata Darto, istrinya pergi ke rumah saudara di kota lain. Tapi Rina tahu itu bohong. Malam sebelum Lastri pergi, ia melihat Lastri membawa buntalan kain, keluar rumah saat semua tertidur, lalu menghilang ke jalan yang menuju terminal. Rina merasa ingin mengejar, tapi kakinya berat. Ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia hanya bisa berdiri di depan jendela, menyaksikan sosok sahabatnya larut dalam kegelapan malam. Esok harinya, kehidupan seolah berjalan normal. Darto tidak pernah membicarakan kepergian istrinya. Ia malah tampak lebih sibuk, sering pergi entah kemana. Namun bagi Rina, setiap kali menatap rumah itu, ada rasa dingin yang menyusup, seperti ada sesuatu yang disembunyikan di balik temboknya. Waktu berjalan lambat. Seminggu, 2 minggu, hingga suatu malam, Rina terbangun oleh suara samar dari luar jendela. Suara itu seperti gamelan Jawa, lirih, mendayu, bercampur aroma kemenyan yang menyengat. Jantungnya berdetak cepat. Ia bergegas membuka gorden, tapi tidak melihat apapun, kecuali rumah Lastri yang gelap gulita. Namun entah bagaimana, Rina yakin malam itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Dan apapun yang dibawa Lastri dari Gunung Kawi, kini mulai menetap di sebelah rumahnya.
Malam itu, suasana kampung terasa lebih sepi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore. Rina sedang duduk di ruang tamu, membaca pesan di ponselnya, ketika pintu rumah diketuk pelan. Suaranya tidak keras, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Tok, tok, tok. Ia berjalan ke pintu. Saat dibuka, di sana berdiri Lastri. Rambutnya kusut, matanya merah seolah habis menangis. Tubuhnya gemetar. "Tri, kamu kemana aja? Katanya ke rumah saudara," tanya Rina cemas. Lastri masuk tanpa bicara, duduk di kursi dengan napas terengah. Setelah beberapa lama, barulah ia berucap pelan. "Rin, aku udah melakukannya." Rina terpaku. "Melakukan apa maksudmu?" Lastri menunduk. "Pesugihan itu. Aku ke Gunung Kawi. Aku udah kasih syaratnya." Darah Rina seakan berhenti mengalir. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. "Tri, kamu gila." Suaranya pecah. "Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu resikonya kan? Mereka nggak pernah kasih gratis, selalu ada harga yang harus dibayar." Lastri menangis pelan, memeluk tubuhnya sendiri. "Aku nggak punya pilihan lain, Rin. Aku nggak sanggup lihat anak-anakku lapar. Darto makin hari makin hancur. Aku butuh jalan keluar." Rina memegang tangannya, berusaha menenangkan. "Masih banyak cara lain, cari kerja, usaha kecil-kecilan, apa saja, bukan begini caranya." Tapi Lastri menatapnya dengan mata yang berbeda. Ada kilatan aneh di sana, seolah bukan hanya dirinya yang bicara. "Sudah terlambat, Rin. Perjanjian itu sudah terikat. Aku nggak bisa mundur lagi." Kalimat itu membuat dada Rina sesak. Ia tahu tidak ada yang bisa meyakinkan Lastri lagi. Segala nasihat akan berakhir sia-sia. Hari-hari setelah itu, perubahan mulai terlihat. Darto tiba-tiba selalu membawa uang. Rumah sederhana mereka perlahan direnovasi. Tidak butuh waktu lama, tanah kosong di samping rumah Rina dibeli. Para tukang bekerja siang dan malam membangun rumah besar yang megah, jauh melampaui kemampuan mereka sebelumnya. Warga kampung hanya bisa berbisik-bisik. Ada yang heran, ada yang iri. Namun Rina tahu betul dari mana semua itu berasal. Suatu malam, Rina melihat sesuatu dari balik jendela. Lastri sedang duduk di ruang tamu rumah barunya yang masih setengah jadi. Di sampingnya, samar-samar ada sosok tinggi besar berbulu hitam, bermata merah menyala. Sosok itu duduk dekat sekali, seperti seorang suami yang menemani istrinya. Rina spontan menutup gorden, tubuhnya gemetar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan, permainan mata. Tapi suara berat nafas makhluk itu masih terasa di telinganya. Keesokan harinya, Rina mencoba menyinggung soal itu. "Tri, semalam aku lihat sesuatu di rumahmu. Jangan-jangan..." Lastri menyembung tipis, senyum yang terasa asing. "Jangan khawatirin, dia hanya datang sebentar. Nggak semua orang bisa lihat." Kalimat itu membuat Rina merinding. Malam demi malam, teror kecil mulai datang. Kadang terdengar langkah kecil seperti anak berlari di dalam rumah mewah itu, padahal semua sudah tidur. Kadang suara bisikan samar terdengar menembus dinding kamar Rina. Aroma kemenyan sering tercium, bahkan ketika jendela ditutup rapat. Rina mencoba bertahan, tapi rasa takut semakin menekan. Ia tahu Lastri telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Dan malam itu, tepat ketika jam menunjukkan pukul 2 malam, Rina kembali terbangun. Dari balik dinding rumah barunya Lastri, terdengar suara gamelan Jawa mengalun pelan, diikuti tawa anak-anak yang berlarian. Rina mendekatkan telinga ke dinding. Suara itu semakin jelas, seolah tepat di balik tembok. Hingga tiba-tiba,
Ada sesuatu yang mengetuk balik dari arah dinding. Pelan, berirama, seolah tahu Rina sedang mendengarkan. Tok, tok, tok. Rumah itu selesai dalam waktu singkat. Hanya 3 bulan sejak tukang pertama kali datang, berdirilah bangunan besar dengan pagar besi hitam. Lampu-lampu taman yang selalu menyala terang di malam hari, dan kaca jendela yang berkilau memantulkan cahaya bulan. Kontras dengan rumah Rina yang sederhana, bangunan itu terlihat seperti istana kecil di tengah kampung. Orang-orang mulai ramai membicarakan. Cepet banget ya bangunnya. Katanya tanahnya dibeli kontan. Darto kerja di mana sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya berputar jadi gosip. Tak ada jawaban yang pasti. Sementara itu, Rina hanya bisa menyimpan kebenaran yang ia tahu. Semua ini bukan hasil kerja keras, melainkan hasil perjanjian gelap. Sejak rumah baru itu ditempati, ada perubahan mencolok pada keluarga Darto. Pakaian mereka serba baru, anak-anaknya bermain dengan mainan mahal, bahkan mobil bekas keluaran terbaru tiba-tiba terparkir di garasi. Wajah mereka tampak bahagia, tapi di mata Rina, kebahagiaan itu terasa seperti topeng tipis yang menutupi sesuatu yang lebih gelap. Suatu sore, Rina datang berkunjung. Lastri menyambutnya dengan senyum ramah, tapi senyumnya berbeda. Ada sesuatu di balik matanya. Rina ikut duduk di ruang tamu yang baru dicat putih, harum wangi bunga melati. Namun, semakin lama duduk di sana, Rina merasa dadanya sesak. Ada hawa berat yang menekan. Ternyata besar sekali ya, Tri. Rumahmu seperti rumah orang kota, kata Rina mencoba berbasa-basi. Lastri hanya tersenyum. Iya, Rin, semua ini berkah. Kamu kan tahu. Doa itu kalau ikhlas, pasti ada jalannya. Kalimat itu terdengar janggal di telinga Rina. Sebelum ia sempat menanggapi, terdengar suara sesuatu berlari di lantai atas. Langkah-langkah kecil berderap cepat, seperti anak-anak bermain kejar-kejaran. Rina menoleh. Anak-anakmu lagi main di atas, Tri. Lastri menatapnya beberapa detik, lalu menjawab pelan. Enggak, mereka lagi ngaji di rumah Bu RT. Darah Rina terasa dingin. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Suara langkah kecil yang sama kini terdengar menembus winding rumahnya sendiri. Sesekali terdengar suara cekikan, tawa lirih yang datang lalu menghilang. Rina menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu semakin keras. Hari-hari berikutnya, Rina mulai sering melihat hal-hal yang tidak wajar. Dari jendela ia pernah melihat bayangan hitam tinggi besar masuk ke kamar Lastri, lalu lampu kamar itu padam. Pernah juga ia menyaksikan sendiri, Lastri duduk di beranda rumahnya dengan secangkir kopi, sementara di sampingnya samar terlihat sosok raksasa berbulu dengan mata merah menyala. Rina tak berani bicara pada siapapun. Siapa yang akan percaya? Semua orang hanya melihat kekayaan mendadak keluarga itu. Tak ada yang peduli apa yang bersembunyi di baliknya. Malam itu, Rina memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah Lastri. Lastri keluar dengan senyum tipis, seakan sudah menunggu. Tri, aku mohon, hentikan ini semua. Aku takut sesuatu buruk terjadi, kata Rina dengan suara bergetar. Lastri hanya menggeleng. Rin, kamu gak usah takut. Mereka baik, mereka gak ganggu siapapun. Asal syaratnya dipenuhi. Kata syarat itu membuat tubuh Rina merinding. Ia ingin bertanya lebih jauh tapi lidahnya keluh. Lastri pun menutup pintu dengan pelan, meninggalkan Rina berdiri di teras rumah megah itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rina bermimpi aneh. Ia berada di sebuah ruangan gelap, penuh asap kemenyan. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi besar dengan wajah samar, hanya mata merahnya yang jelas menatap lurus ke arahnya. Di belakangnya, Lastri berdiri sambil tersenyum aneh. Sekarang giliranmu,
Suara berat itu bergema, membuat jantung Rina hampir pecah. Rina terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke jendela. Dan di sana, dari balik tirai rumah megah itu, tampak sepasang mata merah menyala menatap lurus ke arah kamarnya. Meraba. Hari-hari Rina terasa semakin menekan. Setiap kali melewati halaman rumah megah itu, ia merasakan tatapan yang tidak terlihat. Udara di sekelilingnya lebih dingin dari tempat lain. Malam hari, ketika semua orang sudah tidur, ia sering terbangun oleh suara aneh. Pintu berderit, langkah kaki berlari, atau benda jatuh. Semuanya datang dari arah rumah Lastri. Suatu malam, Rina tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia membuka gorden kamar dengan hati-hati. Dari jendela, ia melihat Lastri duduk di ranjang. Lampu kamarnya redup. Tapi bukan itu yang membuat nafas Rina tercekat. Di sebelah Lastri, ada sosok raksasa berbulu hitam. Tubuhnya besar, kepalanya hampir menyentuh plafon. Matanya merah menyala. Sosok itu rebah di ranjang, seperti suami yang tidur bersama istrinya. Lastri tampak tenang, seolah semua itu wajar. Rina buru-buru menutup gorden. Tubuhnya gemetar. Ia merapatkan selimut, tapi suara nafas berat makhluk itu masih terdengar sampai ke telinganya. Keesokan harinya, Rina mencoba memastikan dengan bertanya pada Lastri. "Semalam, aku lihat sesuatu di kamar kamu. Kamu bareng siapa?" Lastri menatapnya tajam, lalu tersenyum samar. "Bukan urusanmu, Rin. Yang jelas, sekarang aku nggak kekurangan apapun." Rina tercekat. Ada nada dingin di suara sahabatnya yang dulu hangat. Beberapa hari kemudian, pengalaman ganjil lain terjadi. Malam itu, Rina baru saja mematikan lampu ketika terdengar suara langkah kecil berlarian di lantai rumah sebelah. Cekikikan anak-anak menyusul, lirih dan menggema. Rina yakin itu bukan suara anak Lastri, karena jam segitu mereka sudah lama tidur. Rina menempelkan telinganya ke dinding kamarnya. Langkah-langkah itu semakin jelas, semakin dekat, hingga tiba-tiba berhenti tepat di balik dinding tempat ia berdiri. Sunyi sejenak, lalu terdengar ketukan pelan dari balik tembok. Tok, tok, tok. Rina tersentak mundur menahan nafas. Suara itu bukan ilusi. Seseorang atau sesuatu benar-benar ada di sana. Siang harinya, Rina melihat dua anak Lastri bermain di halaman. Tapi tingkah mereka aneh. Anak pertama duduk sambil bicara sendiri, seolah ada yang diajak bercanda. Anak kedua berlari-lari mengejar sesuatu yang tidak terlihat. Rina mendekat, mencoba bercanda. "Kamu lagi main sama siapa?" tanyanya. Anak itu berhenti, menatap Rina dengan mata kosong, lalu menunjuk ke udara. "Teman baru, dia suka main di rumah malam-malam." Rina terdiam, tenggorokannya kering. Ia mencoba tersenyum, tapi hatinya ciut. Sejak saat itu makin sering ia melihat hal-hal janggal. Ada kali lain ketika ia sedang menyapu halaman, samar terdengar suara gamelan Jawa dari rumah Lastri, padahal jam masih pagi. Saat ia menoleh, jendela rumah itu tertutup rapat, tapi bayangan hitam besar terlihat bergerak di balik tirai. Suatu malam, Rina tak sengaja terbangun. Matanya langsung tertuju pada cermin besar di sudut kamar. Ia menjerit tertahan. Dalam pantulan cermin, ia melihat dirinya sendiri sedang tidur, tapi di belakangnya berdiri sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Menunduk memperhatikan. Rina menoleh cepat ke belakang. Kosong, tidak ada siapapun. Tapi ketika ia kembali melihat cermin, sosok itu masih ada, semakin dekat. Ia menutup matanya, memaksa untuk tidak menatap lagi. Tubuhnya gemetar, nafasnya tersengal, sampai akhirnya
ia mendengar sesuatu berbisik di telinganya. Suara berat, dingin, menusuk ke dalam dada. Giliranmu sebentar lagi. Perubahan pada anak-anak Lastri mulai terlihat jelas. Rina yang sudah terbiasa bermain dengan mereka, kini merasa ada jarak. Senyum ceria mereka hilang, berganti tatapan kosong yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sore itu, Rina sengaja mampir ke rumah besar itu. Ia menemukan anak pertama Lastri duduk di lantai ruang tamu, menatap tembok kosong. Tangannya sesekali menunjuk ke arah sudut ruangan, lalu tertawa pelan. "Kamu lihat apa?" tanya Rina mencoba ramah. Anak itu menoleh pelan, matanya sayu, lalu menjawab singkat. "Dia lagi berdiri di situ." Rina menelan ludah. "Dia siapa?" "Teman baru, dia suka nemenin aku main." Ucapnya ringan, lalu kembali tertawa, kali ini lebih keras. Rina menoleh ke arah sudut ruangan. Kosong. Hanya bayangan lampu yang menempel di tembok. Namun hawa dingin membuat tengkuknya kaku. Beberapa hari kemudian, anak kedua Lastri jatuh sakit. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Tapi sesekali ia tertawa keras tanpa sebab. Malam hari, Rina yang sedang menutup jendela mendengar suara anak itu bernyanyi. Lirih, pelan, seperti tembang Jawa lama. Padahal ia tahu, anak sekecil itu tidak mungkin menghafal Agus semacam itu. Rina mencoba membicarakan pada Lastri. "Tri, anak-anakmu kelihatan aneh. Mereka kayak bukan diri mereka lagi." Lastri hanya tersenyum. "Itu wajar, Rin. Mereka memang sedang deket sama teman baru. Kamu gak usah khawatir." "Teman baru apa? Aku gak lihat siapa-siapa." Lastri menatapnya lama, lalu berbisik. "Bukan semua orang bisa lihat. Kamu juga sebenarnya bisa kalau mereka mau nunjukin diri." Rina bergidik. Ia tidak bisa membalas. Kata-kata Lastri seolah membuat udara di sekitarnya semakin berat. Malam berikutnya, gangguan semakin nyata. Rina sedang berbaring ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kecil masuk ke rumahnya. Ia mengira anak Lastri salah masuk. Tapi begitu membuka mata, ia melihat sosok kecil berlari cepat di lorong rumahnya. Bayangannya samar. "Siapa itu?" Rina berteriak tapi tidak ada jawaban. Ia mengejar, tapi lorong kosong. Pintu depan terkunci rapat. Tidak mungkin ada yang masuk. Sejak malam itu, tidur Rina tidak pernah tenang. Ia sering mendengar bisikan di telinganya, suara anak kecil yang berkata lirih, "Ayo, main sama kami." Kadang ketika ia menutup mata, terasa ada yang menarik ujung selimutnya. Kadang ada yang menepuk bahunya pelan, tapi saat ia membuka mata, tidak ada siapa-siapa. Hingga suatu malam, puncaknya datang. Rina terbangun karena suara ketukan keras di jendela kamarnya. Ia memberanikan diri membuka gorden. Di luar jendela, dua anak Lastri berdiri. Wajah mereka pucat, mata mereka hitam legam tanpa bola mata. Senyum lebar terbentang, terlalu lebar untuk wajah manusia. "Main sama kami, Kak Rina." Suara mereka serempak, datar, tanpa emosi. Rina menjerit, mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Ketika ia menoleh lagi ke arah jendela, mereka sudah hilang. Namun suara ketawa anak-anak itu masih menggema di dalam kamar. Samar, lalu semakin keras, seolah ada lebih dari dua anak yang tertawa bersama-sama. Rina menutup telinganya, tapi suara itu tidak berhenti. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap malam segera berlalu. Dan di tengah ketakutannya, ia menyadari sesuatu. Suara tawa itu bukan hanya datang dari luar kamar, tapi juga dari dalam rumahnya sendiri. Musibah pertama menimpa keluarga Lastri tak lama setelah pesta syukuran rumah barunya. Ibunya yang sudah tua tinggal di desa sebelah.
ditemukan meninggal dengan leher terjerat selendang di kamarnya sendiri. Orang-orang bilang bunuh diri, tapi Rina tidak percaya. Sang ibu dikenal sebagai sosok yang taat ibadah, kuat mental. Tidak mungkin ia mengakhiri hidup dengan cara seperti itu. Rina sempat melihat Lastri saat pemakaman. Wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Tidak ada air mata, hanya tatapan kosong ke arah liang lahat. Seolah kematian itu hanyalah bagian dari sesuatu yang sudah ia ketahui sebelumnya. Beberapa minggu setelahnya, ponakan kecil Lastri yang baru berusia 5 tahun mendadak mati. Tanpa sakit, tanpa gejala. Anak itu sedang bermain, lalu jatuh, tidak bangun lagi. Dokter hanya bisa bilang serangan jantung. Tapi siapa percaya anak 5 tahun mati mendadak begitu saja? Rina semakin yakin. Setiap kekayaan yang datang selalu menuntut bayaran, dan bayaran itu adalah nyawa keluarga Lastri sendiri. Suatu malam, Rina memberanikan diri untuk menegur Lastri. "Tri, kamu gak lihat? Ini semua gara-gara perjanjianmu. Nyawa orang-orang dekatmu jadi tumbal." Lastri menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara datar. "Kalau kamu jadi aku, Rin, kamu juga pasti bakal rela. Daripada anak-anakku kelaparan, lebih baik ada yang dikorbankan." Rina menahan napas. Ucapan itu terdengar dingin, seperti keluar dari mulut orang asing, bukan sahabatnya sendiri. Musibah tidak berhenti di situ. Menantu Lastri yang baru saja menikah dengan anak sulungnya hilang tanpa jejak. Malam sebelumnya ia masih terlihat makan bersama keluarga. Pagi harinya ia tidak ada di rumah. Baju dan barang pribadinya tertinggal. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Orang-orang kampung mulai berbisik-bisik. Jangan-jangan kabur karena gak tahan sama mertua. Tapi kok aneh ya, gak ada jejaknya sama sekali. Rina hanya diam. Ia tahu lebih dari siapapun bahwa hilangnya menantu itu bukan karena lari. Ada sesuatu yang lebih gelap mengambilnya. Puncaknya terjadi ketika 2 anak Lastri sendiri harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan diri. Kadang tertawa keras di tengah malam, kadang berteriak-teriak histeris menyebut nama seseorang yang tak dikenal. Dokter hanya bisa menggeleng, tidak bisa memberi penjelasan pasti. Rina ikut mengantar waktu itu. Ia melihat langsung bagaimana anak-anak itu dipasung dengan tarik kain agar tidak menyakiti diri sendiri. Matanya kosong, suaranya serak, terus mengulang satu kalimat yang sama. "Ambil, jangan aku. Ambil, jangan aku." Kalimat itu bergema di kepala Rina hingga berhari-hari. Lastri mulai jarang keluar rumah. Kadang terlihat di jendela menatap kosong ke jalan. Badannya semakin kurus, tapi wajahnya tetap dengan senyum tipis yang menyeramkan. Malam itu, Rina mendengar suara ribut dari rumah sebelah. Teriakan, suara barang pecah. Ia berlari keluar melihat beberapa tetangga juga berdiri bingung di jalan. Dari jendela lantai atas rumah Lastri, terlihat bayangan tubuh Lastri terlempar menabrak dinding. Beberapa detik kemudian, sunyi. Rina yang panik mendekati pintu pagar rumah itu, tapi pintunya terkunci rapat. Dari dalam terdengar suara tangisan bercampur dengan suara berat yang tidak seperti manusia. Dia belum cukup. Dia belum cukup. Rina mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Tetangga-tetangga lain hanya saling pandang, tidak ada yang berani mendekat. Keesokan harinya, kabar menyebar. Lastri ditemukan di dalam rumahnya, masih bernafas, tapi tubuhnya penuh luka lebam. Wajahnya tampak jauh lebih tua, seperti dipaksa menanggung beban puluhan tahun dalam semalam. Dan malam berikutnya, Rina kembali terbangun oleh suara gamelan. Kali ini,
lebih keras, lebih jelas, seolah dimainkan tepat di ruang tamu rumah Lastri. Namun bukan itu yang membuat darahnya membeku. Dari celah jendela kamarnya, Rina melihat sesuatu bergerak. Bayangan tinggi besar, berbulu dengan mata merah menyala. Berdiri menghadap rumahnya sendiri. Sejak malam itu, tidur Rina tidak pernah tenang. Suara gamelan dari rumah Lastri datang hampir setiap malam. Kadang hanya samar, seperti dari kejauhan. Kadang begitu jelas, seakan ada pagelaran di balik dinding. Suara gong berat diikuti suling yang mendayu, bercampur aroma kemenyan yang menyusup lewat celah jendela. Orang-orang kampung mulai menjauhi keluarga Lastri. Rumah besar itu tetap berdiri megah, tapi tak ada lagi yang mau berkunjung. Bahkan anak-anak kecil dilarang orang tuanya main ke halaman depannya. Semua merasa ada yang tidak beres. Rina, yang rumahnya menempel langsung dengan rumah itu, jadi orang pertama yang merasakan terornya. Malam demi malam, ia mendengar suara langkah kaki di loteng rumah Lastri. Suara kursi diseret. Suara orang bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Kadang samar seperti bahasa Jawa kuno, kadang terdengar seperti gumaman dari dalam gua. Suatu malam, Rina memberanikan diri mengintip lewat jendela kamarnya. Dari dalam rumah besar itu, ia melihat Lastri duduk di ruang tamu. Di sampingnya, ada sosok tinggi besar, berbulu, dengan kepala menunduk. Tangannya panjang, kukunya hitam. Sesekali sosok itu bergerak, seolah berbicara langsung ke telinga Lastri. Lastri tersenyum, wajahnya pucat, matanya cekung. Tapi senyum itu lebar sekali, bukan senyum manusia biasa. Rina segera menutup gorden, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak berani tidur sampai subuh. Keesokan paginya, ia mencoba pura-pura biasa. Namun tatapan orang-orang kampung semakin jelas. Banyak yang mulai curiga, bahkan ada yang berbisik-bisik ketika melewati rumah megah itu. Ada yang lihat nggak semalam? Katanya ada bayangan hitam jalan di atap. Pantesan keluarganya satu persatu kena musibah. Rumah itu angker, udah kayak bukan rumah manusia. Rina hanya bisa menunduk, tidak berani menambahkan apa-apa. Baginya, apa yang ia lihat terlalu nyata untuk hanya sekadar gosip. Malam lain, Rina kembali dikejutkan oleh suara dari dinding rumahnya. Bukan lagi sekedar gamelan. Kali ini ada bisikan jelas, suara perempuan, dan ia yakin itu suara Lastri. "Rina, ikutlah ke sini." Rina menahan napas. Ia tidak berani menjawab, tapi bisikan itu terus terdengar, semakin keras, semakin memanggil namanya. "Rina, jangan takut, aku tunggu di dalam." Dengan tangan gemetar, Rina menutup gorden, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak berani tidur sampai subuh. Ketukan kembali terdengar. Dari arah tembok rumah Lastri, pelan, berirama, seperti mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Rina menjerit kecil, menyingkir dari kendinding. Ia ingin kabur keluar kamar, tapi tubuhnya terasa berat. Saat itu juga, lampu kamar berkedip-kedip, lalu padam. Gelap total. Dalam kegelapan itu, Rina merasakan ada sesuatu bergerak. Suara langkah kaki pelan mendekat ke arah ranjangnya. Napasnya tercekak, keringat dingin mengalir di pelipis. Dan tiba-tiba, ada suara lain. Suara gamelan berhenti. Sunyi. Digantikan suara tawa lirih. Tawa anak kecil, tepat di samping telinganya. Kabar buruk itu akhirnya datang. 2 anak Lastri resmi dibawa ke rumah sakit jiwa. Rina ikut membantu saat keluarga besar mengantar mereka. Ia masih ingat jelas bagaimana kedua anak itu meronta-ronta, berteriak histeris, seolah sedang dikejar sesuatu yang tidak terlihat. "Aku nggak mau! Jangan ambil aku! Jangan ambil aku!" teriak si sulung, matanya melotot, tubuhnya terikat kain agar tidak menyakiti diri sendiri.
Adiknya tak kalah menyeramkan. Mulutnya terus komat-kamit mengulang kata yang sama. Dia lapar. Dia lapar. Dia lapar. Dokter hanya menggeleng, tidak ada diagnosis pasti. Mereka hanya diberi obat penenang. Rina yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri tahu betul, ini bukan penyakit jiwa biasa. Setelah itu Lastri semakin jarang terlihat. Kadang hanya muncul di balkon rumah mewahnya, menatap kosong ke jalan. Tubuhnya makin kurus, rambutnya acak-acakan, tapi di bibirnya selalu ada senyum aneh yang membuat siapapun merinding. Malam hari, rumah besar itu tidak pernah benar-benar sepi. Suara gamelan kadang terdengar lagi, diikuti bau kemenyan yang begitu pekat. Ada juga saat-saat di mana terdengar suara orang menjerit dari dalam. Tapi ketika tetangga mencoba mendekat, pintunya selalu terkunci rapat. Puncaknya datang ketika tubuh Lastri ditemukan membusuk dalam hitungan jam. Hari itu masih sore. Rina sempat melihat Lastri di halaman, duduk di kursi, menatap kosong ke langit. Wajahnya pucat tapi senyumnya tetap terukir. Malamnya, suara ribut terdengar dari dalam rumah. Barang pecah, teriakan, lalu sunyi. Beberapa jam kemudian, warga yang nekat masuk menemukan Lastri tergeletak di lantai ruang tamu. Tubuhnya penuh luka lebam. Tapi yang paling mengejutkan, jasadnya membusuk dengan cepat. Kulitnya mengelupas, cairan hitam merembes keluar, seolah tubuhnya sudah mati berhari-hari, padahal baru saja bernafas sore tadi. Kejadian itu membuat geger kampung. Semua orang heboh, sebagian ketakutan, sebagian lagi mulai berani bersuara. Aku udah curiga dari dulu, rumah itu bukan rumah biasa. Pasti ada pesugihan, lihat aja, keluarganya satu-satu jadi korban. Darto suaminya tampak seperti orang linglung. Ia duduk di depan rumah, menatap kosong, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya sayu, tubuhnya kotor, seolah tidak tidur berhari-hari. Rina mendekatinya, mencoba bicara. Mas, sabar ya. Semua ini pasti ada jalan keluarnya. Tapi Darto tidak merespon. Ia hanya bergumam pelan, berulang-ulang. Dia belum kenyang. Dia belum kenyang. Dia belum kenyang. Kata-kata itu membuat Rina merinding. Siapa yang dimaksud dia? Dan apa artinya belum kenyang? Malam berikutnya, Rina mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari dalam rumah megah itu suara gamelan kembali terdengar, tapi kali ini bercampur suara tangisan. Tangisan Darto. Rina mendekat ke jendela, mencoba mengintip. Yang dia lihat membuat tubuhnya hampir jatuh lemas. Di ruang tamu Darto duduk bersila. Di depannya ada sesajen, kemenyan, bunga, dan kepala ayam. Di belakangnya samar terlihat bayangan tinggi besar dengan mata merah. Sosok itu berdiri menunduk seolah mengawasi Darto yang menangis. Jangan aku. Ambil yang lain. Jangan aku. Suara Darto lirih, nyaris tak terdengar. Rina menutup mulutnya, menahan teriakan. Ia segera mundur, masuk ke dalam kamarnya, tubuhnya gemetar. Ia tahu, setelah kematian Lastri, giliran Darto yang akan menjadi tumbal berikutnya. Namun yang paling menakutkan bukan itu. Di sela-sela gamelan dan tangisan Darto, Rina mendengar suara lain. Suara berat, dalam, seolah berasal dari perut bumi. Kalau bukan dia, giliran siapa? Sejak Lastri meninggal, Darto berubah menjadi sosok yang menakutkan sekaligus menyedihkan. Siang hari ia duduk di teras rumah megah itu, menatap kosong ke jalanan tanpa menyapa siapapun. Malamnya, ia berjalan mondar-mandir di halaman, bergumam sendiri, kadang tertawa lirih seolah bercakap dengan seseorang yang tidak terlihat. Rina sering mengawasi dari balik jendela. Ia melihat bagaimana mata Darto kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya terus bergerak tanpa suara. Sesekali ia menghentikan langkah, menengadah ke langit, lalu tertawa keras.
tawa yang tidak terdengar seperti milik manusia waras. Malam itu, Rina mendengar suara pintu pagar rumah besar itu berderit. Ia mengintip, melihat Darto berjalan keluar tanpa alas kaki. Tangannya gemetar, tubuhnya bungkuk, seolah dipaksa mengikuti sesuatu. "Mas, mau kemana?" Rina tak tahan memanggil dari balik pagar rumahnya. Darto berhenti sejenak, menoleh perlahan. Tatapan matanya kosong, tapi di balik bola matanya ada sesuatu yang membuat Rina ngeri. Seolah bukan Darto yang sedang melihatnya. "Dia manggil aku." Suaranya parau, nyaris berbisik. "Aku harus pergi." Rina ingin keluar, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menyaksikan Darto berjalan menjauh, hilang di telan kegelapan jalan kampung. Esok paginya, kabar menyebar. Darto tidak pernah kembali. Warga ramai membicarakan. Ada yang bilang ia kabur karena tidak tahan menghadapi aib keluarga. Ada pula yang berbisik, tubuhnya sudah diambil makhluk Gunung Kawi sebagai bagian perjanjian pesugihan. Rumah besar itu kini benar-benar kosong. Jendela-jendelanya tertutup, pintu terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun bagi Rina, horor justru semakin nyata. Malam-malam berikutnya, bisikan-bisikan dari rumah megah itu tidak pernah berhenti. Kadang terdengar suara Darto memanggil-manggil, lirih, seperti orang tersesat. Kadang terdengar suara berat yang asing menyuruhkan namanya dengan jelas. "Rina." Suara itu menggema, membuat Rina tidak bisa tidur. Ia menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu tetap menembus. Suatu malam, tepat pukul 2, ia kembali terbangun. Rumah Lastri gelap gulita, tapi dari arah jendela atas tampak cahaya samar, seperti lampu minyak menyala. Rina memberanikan diri mengintip lewat celah gorden. Apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Di jendela lantai 2, sosok Darto berdiri. Tubuhnya kurus, matanya kosong, wajahnya pucat seperti mayat. Ia menatap lurus ke arah kamar Rina, tidak bergerak, tidak berkedip. Rina menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia mundur pelan, tapi matanya masih tertuju ke arah jendela itu. Sosok Darto tetap berdiri, menatap, seolah tahu ia sedang diperhatikan. Tiba-tiba lampu kamar Rina berkedip. Dalam sekejap, semua gelap. Saat cahaya kembali, sosok itu sudah hilang dari jendela. Namun Rina tidak sempat bernafas lega. Dari arah dinding, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Disusul bisikan yang jelas, tepat di telinganya. "Sekarang, giliranmu." Sejak Darto menghilang, rumah megah di samping rumah Rina benar-benar kosong. Tidak ada suara, tidak ada lampu yang menyala. Hanya bangunan besar yang berdiri seperti patung gelap di tengah kampung. Awalnya warga ramai memperbincangkan. Ada yang menduga rumah itu akan dijual, ada pula yang mengatakan lebih baik dibongkar. Namun seiring waktu, semua pembicaraan mereda. Orang-orang memilih tidak peduli. Mereka hanya lewat dengan cepat setiap kali melewati jalan depan rumah besar itu. Hanya Rina yang tidak bisa berpura-pura. Setiap hari, ia harus berhadapan langsung dengan tembok tinggi rumah itu tepat di sebelah kamarnya. Setiap kali membuka jendela, yang terlihat hanya dinding abu-abu tanpa kehidupan. Malam hari, ketidaknyamanan itu semakin terasa. Kadang ketika ia sedang berbaring, terdengar suara samar dari dalam rumah kosong itu. Suara langkah pelan atau bunyi kursi diseret. Pernah sekali, Rina mendengar suara gamelan lirih, sangat singkat, lalu hilang begitu saja. Ia mencoba menenangkan diri. Cuma imajinasi, rumah kosong memang sering bunyi, bisiknya pada diri sendiri. Tapi rasa was-was itu tidak pernah hilang. Suatu sore, ketika Rina sedang menyiram tanaman di halaman, bola matanya menangkap sesuatu di jendela lantai 2 rumah megah itu. Ia melihat tirai bergeser pelan, seolah ada tangan yang menyibakkannya. Tapi ketika ia menoleh lebih jelas, jendela itu sudah tertutup rapat. Rina membeku, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu tidak ada orang yang tinggal di sana. Semua pintu terkunci sejak Darto menghilang.
Namun bayangan itu terlalu jelas untuk disebut ilusi. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Malam itu Rina terbangun karena suara ketukan dari arah dinding kamarnya yang menempel dengan rumah kosong itu. Tok, tok, tok. Pelan, berirama, seolah seseorang sedang mencoba menarik perhatiannya. Rina menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap terdengar. Ia membaca doa-doa yang ia hafal, sampai akhirnya suara itu berhenti. Namun sejak malam itu, ia tidak pernah bisa tidur pulas lagi. Pernah juga ketika hujan deras mengguyur kampung, listrik padam sejenak. Dalam kegelapan, Rina menoleh ke arah jendela. Samar, dari lantai atas rumah Lastri, terlihat cahaya merah menyala sesaat lalu padam bersamaan dengan kembalinya listrik. Setiap kali ia ceritakan pada tetangga, mereka hanya menggeleng. "Ah, mungkin kamu salah lihat, Rin. Rumah kosong memang suka bikin orang berhalusinasi." Tapi bagi Rina, hal itu terlalu nyata. Ia merasakan sendiri hawa dingin yang datang dari arah rumah itu. Seperti ada sesuatu yang masih bertahan di dalam, menolak pergi. Malam-malam berikutnya, Rina selalu menutup rapat jendela dan gordennya. Namun ia tahu, dari balik kegelapan rumah kosong itu, ada sesuatu yang tetap mengawasinya. Dan sampai sekarang, setiap kali angin malam berhembus, ia sering mendengar bisikan samar dari arah tembok rumah megah itu. "Rina." Suara yang nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri setiap kali malam tiba. Itulah kisah tentang keluarga Lastri dan Darto. Kekayaan yang mereka dapat bukanlah anugerah, melainkan hasil perjanjian gelap yang menuntut tumbal. Pada akhirnya, semua harta tidak pernah bisa menyelamatkan mereka dari kutukan. Kini rumah megah itu hanya berdiri kosong, menjadi pengingat bahwa jalan pintas yang salah akan selalu berujung petaka. Hikmahnya sederhana. Jangan pernah menyerahkan hidup kita pada jalan yang menyesatkan. Rasa putus asa bisa membuat manusia buta, tapi keserakahan akan selalu menuntut harga. Dan harga